Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Hujan gerimis membasahi jalanan kota, menciptakan genangan kecil di trotoar yang dingin. Di sudut sebuah apartemen tua, seekor kucing liar berbulu abu-abu belang, Milo, duduk menggigil. Milo bukan kucing rumahan. Ia terbiasa hidup di jalanan, mencari makan dari sisa-sisa yang dijatuhkan manusia. Namun, satu hal yang selalu ia lakukan setiap malam, mengawasi apartemen di depannya. Ia sering melihat seorang anak kecil bernama Raffi, yang tinggal di lantai 2 bersama ibunya. Raffi selalu tersenyum padanya dari jendela, dan kadang-kadang, melemparkan sisa ikan dari makan malamnya. Tapi malam ini berbeda. Jendela kamar Raffi terbuka sedikit, dan suara lirih terdengar dari dalam. Suara napas yang berat, terengah-engah. Milo mengangkat telinganya, matanya menyipit. Itu suara Raffi. Kucing itu melompat ke tempat sampah terdekat, mencoba mengintip ke dalam. Raffi tergeletak di lantai, tangannya mencengkeram dadanya. Ia kesulitan bernapas. Milo melompat turun, ia tidak mengerti banyak tentang manusia, tapi ia tahu satu hal, Raffi butuh bantuan. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menuju pintu apartemen, mencakar dan mengeong sekeras yang ia bisa. Tidak ada yang merespons. Ia mencoba lagi, mencakar lebih keras. Di dalam apartemen, seorang pria paruh baya, Pak Damar, terbangun karena suara mencakar di pintunya. Ia adalah seorang petugas pemadam kebakaran, terbiasa dengan suara gaduh, tetapi malam ini terasa aneh. Dengan rasa penasaran, ia membuka pintu dan melihat Milo yang terus mengeong dan berlari kecil ke arah tangga, lalu kembali ke arahnya, seolah-olah sedang memberitahu sesuatu. "Ada apa, kucing?" gumam Pak Damar. Tapi Milo terus berlari ke atas. Pak Damar mengikutinya, dan ketika ia tiba di depan pintu Raffi, ia mendengar suara batuk dan erangan lemah. Ia langsung mengetuk pintu dengan keras. Beberapa detik kemudian, ibu Raffi terbangun dan bergegas membukakan pintu. Saat melihat putranya terjatuh di lantai, ia menjerit panik. Dengan sigap, Pak Damar mengangkat tubuh kecil itu dan membawanya turun ke mobil, melesat ke rumah sakit. Milo hanya bisa melihat dari kejauhan. Hujan semakin deras, membasahi bulunya. Tapi ia tetap duduk di sana, menunggu. Beberapa jam kemudian, ibu Raffi kembali. Kali ini dengan senyum penuh rasa syukur. Ia berjongkok, mengulurkan tangan, dan mengelus kepala Milo dengan lembut. "Terima kasih Milo, kau menyelamatkan anakku." Milo mengeong pelan, lalu menggosokkan kepalanya ke tangan hangat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan lagi seekor kucing liar. Ia adalah pahlawan kecil yang akhirnya menemukan rumahnya.